Wow, adakah ini benar guys? Dikatakan Indonesia akan membuat satu lagi aliansi baru untuk mengusir Barat daripada Indo-Pasifik. Wow! Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel bagi-bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan adakah Indonesia akan membuat satu lagi aliansi baru untuk mengusir tenaga-tenaga daripada Barat, daripada Indo-Pasifik. Adakah ini benar guys? Seperti biasa, kita semak dulu video ini. Di hujung video nanti baru kita akan bagi sedikit respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Bentuk skuad alutsista perkuat Indo-Pasifik. Turki Indonesia bangun alutsista usir saingi AUKUS. Terkait dengan kerjasama teknologi dan industri, sejak Juni lalu, pembicaraan intensif telah dimulai kedua negara untuk kerjasama di bidang industri dirgantara, mobil elektrik, tempat peluncuran roket, satelit dan kendaraan peluncur satelit, serta juga teknologi medis dan farmasi. Ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal, bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Bagi-bagi guys. Sahabat bagi-bagi, di dalam sebuah negara yang berdaulat mungkin mempunyai beberapa ketahanan untuk keamanan negerinya, lantaran banyak musuh-musuh yang sudah menanti untuk dibegal dan merebut semua kekayaan dalam negara tersebut. Salah satu usaha untuk mengusir dari pembegalan tersebut adalah mengkoleksi alutsistanya supaya bisa mengusir para begal penjajah. Mungkin dari video-video sebelumnya, ini adalah part ketiga tentang kerjasama Turki dan Indonesia yang mungkin menarik untuk dibahas. Lantaran banyak sekali kerjasama kedua negara ini yang sangat membagongkan Barat hingga King Narso ini. Turki dan Indonesia adalah negara yang merupakan negara serumpun yang selalu bekerja sama dalam hal apapun, termasuk alutsistanya, agar terjauh dari para kaum Barat yang hanya ingin merampas kekayaan alam kita. Tidak kalah mengerikannya, kerjasama itu dengan AUKUS, Indonesia dan Turki mampu menompang seluruh dunia jika mau. Apalagi ada backingan Rusia dan China di belakangnya yang mungkin tidak terkalahkan. Mari kita bahas lebih lanjut. Sahabat bagi-bagi, Indonesia dan Turki memiliki hubungan yang cukup erat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Kedua negara telah melakukan kerjasama di berbagai bidang, termasuk dalam hal alutsista atau sistem senjata utama. Kerjasama antara Indonesia dan Turki dalam bidang alutsista ini dimulai pada tahun 2015 ketika kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama dalam pengembangan alutsista seperti tank, pesawat tempur, dan kapal perang.
Salah satu contoh kerjasama alutsista Indonesia dan Turki yang cukup signifikan adalah pengembangan tank medium Turki Indonesia atau MILT. MILT merupakan tank medium yang dirancang untuk menggantikan tank medium Indonesia saat ini, yaitu Leopard 2A4. Kerjasama ini melibatkan PT Pindad Indonesia dan perusahaan produsen alat pertahanan Turki FNSS. Sahabat bagi-bagi, selain MILT, kedua negara juga menandatangani perjanjian kerjasama dalam pengembangan kapal perang. Indonesia dan Turki berencana untuk membangun kapal perang jenis korvet sebanyak 4 unit. Kerjasama ini melibatkan perusahaan Dirgantara dan Pertahanan Indonesia, PT PAL, dan perusahaan Turki Dirsan. Kerjasama lainnya yang cukup menarik adalah dalam bidang pembuatan pesawat tempur. Pada tahun 2020, Indonesia dan Turki sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur generasi kelima yang diberi nama TFX. Kerjasama ini melibatkan perusahaan Dirgantara Indonesia, PT Dirgantara Indonesia atau PT DI, dan perusahaan Dirgantara Turki, Turkish Aerospace Industries atau TAI. Selain itu, Indonesia dan Turki juga telah melakukan kerjasama dalam pengembangan sistem pertahanan udara. Pada tahun 2017, kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama dalam pengembangan sistem pertahanan udara jarak jauh. Sistem ini diberi nama HISAR-O dan akan diproduksi di Indonesia oleh PT Land Industri. Kerjasama alutsista antara Indonesia dan Turki ini diharapkan dapat membantu memperkuat pertahanan kedua negara. Selain itu, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara lain di dunia. Sahabat bagi-bagi, kalau kita bisa lihat, Indonesia yang selalu mementingkan kepentingan non-bloknya, akankah keluar dari zona itu? Lantaran kerjasama demi kerjasama yang dilakukan Indonesia sudah mengarah ke sisi timur, alutsista dari Turki yang condong juga ke Rusia. Kita harapkan pemerintah selalu waspada dan hati-hati karena seperti King Narso ketahui, kalau Amerika Serikat adalah negara yang mempunyai sejuta siasat dalam menaklukkan moncong musuhnya dari segi militernya. Dan jangan lupa, pantengin selalu AUKUS yang gerak-geriknya mencurigakan. Siapa tahu moncong rudalnya sudah mengarah ke negeri kita. Ayo, kita sebagai kaum muda, siapkan fisik dan mental kalian agar kalian tahu bagaimana jika mereka menyerang kita. Jika sudah siap untuk adu kekuatan, suarakan merdeka kalian agar kaum kadrun barat terbirit-birit ketakutan, mengadu sama maminya. Dan jangan lupa tendang bokong mereka yang penyuka pelangi. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Guys, adakah Indonesia akan membuat satu aliansi baru? Adakah Indonesia akan membuat aliansi itu bersama dengan Turki, China, Amerika Syarikat ataupun negara-negara yang lain? Kalau kita tengok jalinan kerjasama Indonesia pada masa ini, pada tahun 2023 ataupun 3-4 tahun kebelakangan ini, kalau kita tengok negara mana Indonesia yang paling banyak buat jalinan kerjasama? Rusia, Turki, Amerika Syarikat, China, dan banyak lagi negara-negara yang lain. Dan kalau kita tengok beberapa negara sebagai contoh Turki, Amerika Syarikat, China, dan juga ada beberapa negara yang lain, sejak 3-4 tahun kebelakangan ini Indonesia begitu banyak jalinan kerjasama di dalam aspek perubatan, di dalam aspek teknologi, di dalam aspek perniagaan, ekonomi dan juga pertahanan. Jadi kita dapat nampak bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang negara non-blok, yang tidak berpihak kepada mana-mana negara untuk membuat aliansi. Jadi boleh dikatakan Indonesia ini negara yang terkecuali dalam membentuk
untuk aliansi dalam menentang negara-negara yang lain. Itu pendapat aku mengenai Indonesia yang dikatakan akan membuat aliansi. Dan sebenarnya kalau kita tengok video sebentar tadi di mana jalinan kerjasama Indonesia bersama dengan Turki bukan semenjak 2-3 tahun kebelakangan ini, tetapi kalau kita tengok hubungan Indonesia-Turki ini sudah pun daripada dulu lagi guys, daripada Presiden Indonesia pertama, jalinan kerjasama bersama dengan Turki diteruskan sampailah Presiden Jokowi. Kita dapat nampak kerjasama Indonesia bersama dengan Turki dalam pelbagai aspek, dalam semua aspek. Dan kalau kita tengok, kalau kita katakanlah Indonesia akan membuat aliansi bersama dengan Turki, mungkin susah untuk kita katakan. Sebab apa? Di mana hubungan Indonesia bersama dengan negara-negara selain daripada Turki, sebagai contoh China, Amerika Syarikat, Rusia dan banyak negara-negara yang lain, hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara itu sangat-sangat baik. Banyak kerjasama yang dijalinkan. Jadi bagi pendapat aku, Indonesia tidak akan melakukan aliansi dan Indonesia akan berpihak kepada semua negara. Itulah kalau bagi pendapat aku, mustahil Indonesia akan membuat aliansi. Kalau kita tengok, Indonesia ini tetap dengan prinsip dia mengekalkan negara-negara berkecuali. Sampaikan kalau kita tengok semasa Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, semasa speech ASEAN pada baru-baru ini, dia telah memberitahu kepada semua pemimpin-pemimpin Asia supaya negara-negara ASEAN ini menjadi negara yang berkecuali, tidak berpihak kepada negara-negara tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tertentu. Jadi secara, kalau kita tengok secara realiti dia, Indonesia secara netral tidak akan berpihak kepada mana-mana. Dan that's why lah kalau kita tengok kenapa Indonesia disukai ataupun disayangi oleh negara-negara di luar daripada sana. Sebab kalau kita tengok strategi yang diamalkan oleh Indonesia itu sebenarnya yang menyebabkan negara-negara yang besar yang lain suka kepada Indonesia guys. Betul kan tak guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.